Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhiri Pai, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Maja, Kabupaten Lebak. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata mode 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah rahmat limpahan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kegiatan diseminasi dan penerapan budaya positif pada hari ini dengan keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita membuka dengan berdoa terlebih dahulu, mungkin dengan bacaan basmalah bersama-sama. Pengarahan dan sambutan dari Ibu Kepala SMA Negeri 1 Maja kepada Dr. Anda Haji Tuti Tuarsi MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, semanja hebat. Kepada Ibu, menyikapi era perkembangan teknologi, sekaligus juga menyikapi adanya beberapa perubahan, dan perubahan itu adalah sesuatu yang harus kita hadapi bersama. Kita harus selalu berusaha untuk bagaimana kita bisa merubah diri kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, tentunya untuk menjadi lebih baik. Begitu pula dengan tugas-tugas kita sebagai Dewan Pendidik, sebagai guru yang akan mencetak putra-putri kita, putra-putri generasi penerus perjuangan bangsa. Tentunya perubahan-perubahan itu harus kita lakukan. Bapak dan Ibu, terkait dengan adanya program sekolah penggerak juga guru penggerak, dan ini harus kita hadapi, harus kita laksanakan sesuai dengan program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek. Dua orang guru ini mudah-mudahan bisa selesai mengikuti diklat CGP-nya, kemudian bisa mendapatkan sertifikat sebagai guru penggerak. Dan tentunya Pak Muhi dengan Ibu Nini mudah-mudahan juga menjadi motivator yang menginspirasi teman-teman guru yang lainnya. Dan secara bertahap seluruh guru di lingkungan SMA Negeri 1 Maja menjadi guru penggerak. Dan tentunya setelah menjadi guru penggerak, mudah-mudahan kita menjadi sekolah penggerak. Untuk agenda selanjutnya, yaitu nanti pemaparan materi, diskusi dan tanya jawab dari saya dengan Pak Budi. Untuk materi hari ini ada 8 topik yang akan kita bahas. Yang pertama ada perubahan paradigma positif, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Untuk materi ini nanti kita akan panel, jadi Pak Budi dengan saya nanti saling berbagi tugas untuk menyampaikan materi, dan Bapak Ibu nanti di pertengahan materi akan kita tampilkan juga, akan kita tayangkan video terkait materi hari ini dan juga ada kuis untuk hari ini. Jadi mohon kerjasamanya, mohon perhatiannya untuk kegiatan hari ini. Untuk materi yang pertama yaitu perubahan paradigma positif dan disiplin positif akan disampaikan oleh Pak Budi, kepada beliau dipersilakan. Materinya adalah tentang perubahan paradigma pendidikan positif. Nah, ini menurut BSNP mengatakan bahwa paradigma pendidikan merupakan cara pandang dan proses memahami pendidikan nasional dalam bentuk pengamatan dan proses pencarian cara mengatasi permasalahan yang muncul dalam pendidikan nasional.
Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi Bapak Ibu ya, paradigma pendidikan positif ini adalah mengarah kepada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita juga sudah mengetahui bahwa ya, untuk profil pelajar Pancasila ini ada 6, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Profil pelajar Pancasila ini isinya sangat luar biasa. Yang pertama adalah mewujudkan peserta didik yang beriman, ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini adalah kunci utama Bapak Ibu, bagaimana kita untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang bertakwa, beriman dan berakhlakul karimah. Nah, kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga adalah bergotong royong, kemudian kreatif, kemudian bernalar kritis dan mandiri. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah di sekolah kita sudah 2 tahun ini sudah memperlakukan kurikulum merdeka, dan alhamdulillah kegiatan proyek profil pelajar Pancasila ini sudah berjalan. Alhamdulillah walaupun kita posisinya di mandiri berubah, tapi alhamdulillah dukungan dari Bapak Ibu guru, terutama dari Ibu kepala sekolah sangat luar biasa, sehingga pelaksanaan kegiatan kelima ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, kemudian Bapak Ibu, berhubungan atau berkaitan dengan konsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini Bapak Ibu, kita selaku pendidik ya, kadang kita ada di posisi yang serba salah. Di satu sisi kita harus tegas, di satu sisi kita harus melihat kondisi anak. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru memantau murid. Nah, di sini ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini adalah bagaimana kita memantau murid kita. Nah, ilusinya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat ya, rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini perlu kita kaji bersama Bapak Ibu, apakah penguatan positif yang kita berikan kepada anak-anak kita, kemudian penguatan karakter yang kita sampaikan kepada anak-anak kita ini berefek positif atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini kadang kita tidak sadar Bapak Ibu ya, di kelas kita suka memaksa anak. Oh, nak ambilkan ini. Nah, tolong kerjakan tugas. Nah, mungkin ini salah satu yang miskonsepsi yang harus kita luruskan. Nah, saya dan murid juga alhamdulillah banyak mendapatkan ilmu baru Bapak Ibu ya. Artinya kita bisa introspeksi diri. Apa yang kita lakukan ternyata selama ini banyak salahnya. Mudah-mudahan kita dengan belajar bersama ini bisa memperbaiki kita ke depannya Bapak Ibu. Baiknya selanjutnya Bapak Ibu, ini ada paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama adalah stimulus respon tentang dunia. Menurut stimulus respon di sini adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan menurut teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, ini jadi Bapak Ibu, bahwa setiap manusia yang kita semuanya pasti akan mempunyai kebutuhan yang berbeda. Kita tidak bisa memaksakan ya anak didik kita ini harus mengikuti aturan kita ya.
mungkin mereka berbeda pandangan. Kemudian yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Nah, dalam teori kontrol ya tentang dunia ini, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi berbeda kepala berarti berbeda pandangan, Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, sedangkan menurut teori kontrol adalah kita berusaha memahami ya, pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini kadang kita juga Bapak Ibu ya secara tidak langsung ya, secara sadar atau tidak sadar sudah mengarah ke harus memaksa pandangan harus sama dengan kita. Ternyata kita tidak boleh memaksakannya. Selanjutnya yang keempat adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sedangkan menurut teori kontrol tentang dunia adalah semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini Bapak Ibu yang sering kita lakukan pada saat anak kita yang telat, Bapak Ibu ya. Kadang kita berpandangan anak itu telat bangun kesiangan, tapi setelah kita telusuri mungkin mereka datang telat itu ada alasan yang bisa mengakibatkan anak kita telat, atau misalkan ada yang tidak mengerjakan tugas atau yang lainnya. Ini harus kita benar-benar yang menjadi pendidik yang benar-benar bijak. Nah, selanjutnya adalah menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan menurut teori kontrol tentang dunia hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita kembali ke pribadi kita masing-masing. Selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Nah, sedangkan menurut teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini, Ibu ya. Ini membuka pencerahan bagi kita bahwa kita di sini harus benar-benar menjadi seorang pendidik yang benar-benar bisa melihat kondisi ya anak-anak kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini Bapak Ibu, dengan adanya teori kontrol ini kita ya diharapkan adanya kolaborasi. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan tanpa adanya kolaborasi tidak akan berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Sedangkan menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, di sini Bapak Ibu, kita harus menjauhkan yang namanya model berpikir menang kalah. Misalkan ini Bapak Ibu, misalkan kita sudah suka menemukan kasus ya. Misalkan ada di kelas misalnya 2 orang yang sedang berselisih. Nah, di posisi ini kita tidak boleh ada yang menang dan kalah. Kita sebagai pendidik harus ya, dari kedua anak itu harus posisinya menang dan menang. Artinya kita sebagai penengah tidak boleh istilahnya condong ke si A atau ke si B. Nah, kita harus benar-benar ada di posisi tengah. Artinya supaya yang A tidak kalah, yang B tidak kalah, jadi semuanya menang. Tidak ada yang dikalahkan. Kemudian Bapak Ibu, berhubungan dengan disiplin positif Bapak Ibu. Di sini disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Jadi bagaimana Bapak Ibu ya kita menerapkan sejenak cobalah kau ingat masa-masa itu, masa-masa itu, langkah kecil tak berdosa, berkelana tanpa lelah, walau hujan, walau panas, tak pernah peduli. Masih bisakah kau rasakan
masa kecil itu, masa kecil itu tak inginkan pulang sampai seorang wanita datang menjemput pulang. Rasanya ku ingin kembali lagi ke masa kecilku dulu. Ku ingin kembali lagi ke masa kecilku dulu. Rasanya ku ingin kembali lagi ke masa kecilku dulu. Rasanya ku ingin kembali lagi ke masa kecilku dulu. Rasanya ku ingin kembali lagi ke masa kecilku dulu. Rasanya ku ingin kembali lagi ke masa kecilku dulu. Bukan ingin melihat orang lain saya disiplin, tapi muncul dalam kesadaran diri kita sendiri. Mari kita sampaikan kepada anak kita, mudah-mudahan disiplin positif ini menjadi bisa diterapkan di sekolah kita semuanya. Yang penting kita yang kompak untuk menciptakan disiplin positif. Nah, baik Bapak Ibu, untuk materi yang pertama dan kedua dari saya cukup. Saya dan Pak Muhi itu merasanya seperti berkaca. Jadi ketika pembahasan, ketika kita elaborasi, kemudian ketika kita mulai dari diri eksplorasi, itu seperti berkaca pada diri sendiri. Oh, ternyata saya selama ini banyak salahnya. Ternyata saya selama ini belum seideal itu menjadi guru. Begitu. Nah, tadi makanya dimulai dengan namanya disiplin positif. Disiplin positif itu tujuannya apa sih? Disiplin positif itu tujuannya nanti ke sini, ke bagian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu tujuannya dari mana? Berasalnya dari mana? Dari motivasi internal. Kalau seandainya dari motivasi internalnya belum tumbuh, ya nilai-nilai kebajikan dalam diri tidak akan muncul juga. Jadi tidak hanya berlaku bagi siswa, tapi berlaku juga bagi kita sendiri sebagai pendidik. Jadi disiplin positif itu untuk menginternalisasi nilai-nilai kebajikan dalam diri kita yang kita keluarkan melalui tingkah laku kita, perilaku kita dalam sehari-hari. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang disepakati bersama, yang kita pahami bersama, terlepas dari suku bangsa apapun itu, agamanya apa saja, bahasanya bagaimana, maupun latar belakangnya berasal dari mana. Dan nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya sudah kita tahu semuanya, tanpa kita perlu belajar lagi sebenarnya. Dimulai dari profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan apa sih yang ada di dalamnya? Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya yakin Bapak Ibu di sini semua beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia, Bapak Ibu di sini pasti berakhlak mulia. Tidak mungkin jadi guru kalau tidak berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Bapak Ibu di sini memahami perbedaan murid yang ada di sini di kelas. Apapun muridnya, bagaimana bentuk murid yang kita terima semuanya. Tidak dibedakan, kamu berasal dari sini, kamu berasal dari sini. Semuanya kita terima dengan baik, kita berikan materi yang sama, kita berikan pengajaran yang sama. Kemudian gotong royong, kita di sini semua bergotong royong. Ketika kita mengadakan kegiatan hari ini tanpa adanya Bapak Ibu, kegiatan hari ini juga tidak bisa terlaksana dengan baik. Begitu juga dengan pembelajaran di kelas, tanpa adanya murid kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Selanjutnya mandiri, Bapak Ibu semuanya mandiri, belajar secara mandiri, mengembangkan kemampuan secara mandiri, tanpa disuruh pun sudah belajar terlebih dahulu. Kemudian bernalar kritis, saya yakin semuanya Bapak Ibu di sini mampu bernalar kritis. Kenapa? Dengan kurikulum yang berubah-ubah pun bisa menyesuaikan dengan cepat, dengan dalam waktu singkat.
RPP sudah pada jadi semua, pembelajaran sudah terlaksana dengan baik. Kemudian kreatif, pembelajaran yang dilaksanakan di kelas pun juga tidak monoton. Semua menggunakan model, metode, bahkan media pembelajaran yang beraneka ragam, di mana di situ mengakomodasi semua kemampuan murid. Itu menurut profil belajar Pancasila. Kalau menurut IBO Primary Years Program atau PYP, itu nilai-nilai kebajikan yang bisa dimunculkan yang pertama adalah toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kerjasama, kreativitas, percaya diri, dan komitmen. Apakah ini ada perbedaan dengan profil pelajar Pancasila? Sebenarnya tidak. Hanya penjabaran saja. Ini lebih detailnya. Profil pelajar Pancasila sebenarnya sudah luar biasa kerennya. Kemudian menurut 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation, apa sih nilai yang mau dimunculkan? Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan baik, dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Sebenarnya IHF dan PYP itu sebenarnya penjabaran dari profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita sudah menginternalisasi nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila, tentulah kita akan menjadi guru yang luar biasa. Selanjutnya, nah, nilai-nilai kebajikan itu akan muncul jikalau kebutuhan dasar manusia terpenuhi. Kebutuhan manusia yang di luar sandang, papan, pangan, penghasilan ya Bapak Ibu. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia yang pertama itu ada penguasaan. Saya yakin pasti di sini semua butuh penguasaan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, pasti semua butuh, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian kesenangan. Tidak ada yang namanya datang ke sekolah kalau hanya cukup ingin bersedih saja. Semua pasti ingin bersenang-senang. Semua kegiatan pun inginnya bersenang-senang. Makanya saya menanamkan mindset ke anak-anak itu, kita hari ini mau ngapain? Bersenang-senang. Kemudian selanjutnya ada kebebasan. Di sini tidak ada orang yang ingin dikekang. Semuanya ingin bebas sesuai kemauannya sendiri. Tapi tetap pada line yang betul. Tujuannya apa sih? Agar kita bisa bertahan hidup di mana tempat kita berada, agar kita bisa tetap eksis di manapun kita berada. Jadi menurut Dr. William Glasser, diambil dari situ. Nah, kebutuhan dasar manusia jika terpenuhi akan memunculkan motivasi perilaku manusia. Sebetulnya ada dua macam motivasi perilaku manusia, yang berasal dari internal dalam diri kita, kemudian dan dalam eksternal. Maaf, ini terbalik. Tingkat terendah itu tujuannya kita melakukan sesuatu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Itu berasal dari motivasi eksternal, bukan internal. Ini terbalik. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan itu berasal dari eksternal. Contohnya apa? Kalau kita datang ke sekolah terlambat, pasti dilihatin murid-muridnya. Atau kita datang ke kelas terlambat, pasti dilihatin murid-muridnya. Makanya untuk menghindari itu, kita datang tepat waktu. Kemudian yang tingkat menengah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga motivasi eksternal. Biar dilihat nih, saya sudah datang. Biar bisa dilihat nih. Kalau murid kan suka menunjukkan, Bu, saya sudah mengerjakan PR loh. Nah, biar dilihat sama gurunya, biar dapat nilai bagus. Itu juga merupakan motivasi eksternal, bukan internal. Maaf, di sini ada kesalahan. Kemudian yang tingkat tertinggi itu berasal dari motivasi internal. Kalau kita sudah melakukan perilaku dengan didasari untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, kita percaya, itu sangat luar biasa. Kita melakukan tanpa ada, oh nanti dapat tambahan nggak ya, dilihat sama orang nggak ya. Nah, itu berarti kita sudah melakukan dengan tingkat tertinggi
dari motivasi perilaku manusia yang berasal dari dalam diri kita. Lanjut Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu tentang motivasi ya. Motivasi yang paling tinggi adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri, yaitu motivasi internal. Kemudian Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke hukuman. Baik Bapak Ibu, di sini kita membahas tentang hukuman. Hukuman di sini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menerapkan hukuman berarti kita menerapkan konsep disiplin dengan konsep identitas gagal. Kenapa bisa disebut gagal? Pertama, dengan ada hukuman ini bisa menyebabkan menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman. Yang ketiga, murid takut. Yang keempat, bersifat memaksa. Yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Dan yang keenam, murid menjadi rendah diri. Nah, ini secara tidak langsung ini sering kita lakukan Bapak Ibu ya. Ternyata ini adalah salah satu konsep disiplin termasuk identitas gagal. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah ini Bapak Ibu. Jadi ternyata penghargaan juga atau hadiah atau sejenis hal lainnya itu bisa termasuk identitas gagal Bapak Ibu. Walaupun ya tujuannya baik Bapak Ibu kan ya. Kita ingin memotivasi siswa kita agar misalkan kalau misalkan nilai ulangan matematiknya 100 nanti Bapak kasih. Misalkan gratis makan di Nintendo misalkan ya. Ternyata itu Bapak Ibu termasuk identitas gagal. Kenapa bisa disebut gagal? Yang pertama, karena pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kalau misalkan si anak nanti tidak dikasih hadiah atau penghargaan kan motivasinya akan turun Bapak Ibu ya, nggak semangat lagi. Apalagi kalau misalkan gurunya ganti, juga kan sama. Ya, yang baru ya misalkan berbeda kan karakternya itu kan. Selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas Bapak Ibu. Selanjutnya penghargaan tidak efektif. Tadi kalau tidak efektif itu karena jadi anak itu motivasi untuk mendapatkan nilai itu misalkan ya karena ingin mendapat nilai dan dapat hadiah Bapak Ibu. Nah, itu disebut tidak efektif. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang terakhir penghargaan menghukum. Ya. Jadi walaupun niat kita baik, ternyata Bapak Ibu dengan adanya penghargaan itu termasuk identitas gagal Bapak Ibu. Jadi ada dua dari Bapak Ibu ya, ada hukuman dan ada penghargaan. Selanjutnya adalah hukuman atau konsekuensi. Jadi Bapak Ibu kita kuis dulu Bapak Ibu ya. Jadi kita sama-sama bareng Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Pilih, apakah itu hukuman, apakah konsekuensi? Hukuman. Coba kita jawab bareng-bareng. Ya. Ini kuis Bapak Ibu. Ya, kuis Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa kuis. Setelah materi tadi kita ujian dulu ceritanya. Iya. Supaya itu dulu supaya tidak kan. Bisa ada. Ada. Boleh Pak. Tadi dengar kasih angka bandingannya. Adanya hadiah ya. Iya betul Bapak Ibu. Jadi yang pertama saya katakan lagi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Setuju hukuman? Tidak cek. Kasih hapus dong ya. Iya, tapi kan kemudian itu tidak kita terapkan ketika itu anak masih kecil-kecil kan. Dia seneng kan kalau lebaran tuh seneng dia aku dapat 30.000 karena aku hatam kan. Tidak pernah ini kan untuk motivasi. Tapi kan setelah anak itu beranjak dewasa, kita nggak lagi beberapa itu kan. Yang kadang-kadang juga, kita senang kok nggak dikasih lagi ya, enak dulu waktu masih kecil gitu.
Tadi kan melakukan kewajiban dengan penghargaan. Kalau di teori ini mungkin itu salah ya. Seperti Iya, itu gitu. iya, Sama itu. halnya dengan begini. Anakku ya, ketika anak dibiasakan sholat duha waktu SMA, Dengan poin. ada poin gitu kan. Itu salah. Iya. Plus, Tapi plus. kemudian ketika ada hukuman dari gurunya, itu tidak ada harganya, anak juga menjadi akhirnya dia malah kebalikan lagi, dia tidak lagi mau sholat duha gitu. Karena guru memberikan hukuman yang nggak sesuai gitu. Padahal kan tujuan kita tadi ketika dia sholat kan imbalannya bukan dari kita kan, tapi nanti Allah memberikan pahala seperti itu ya. Jadi penghargaan yang berlebihan aja Bapak Ibu, artinya jadi nanti memunculkan ke anaknya itu dia misalkan ingin dapat nilai 100 karena ada itu, karena penghargaan itu. Karena kalau misalkan tadi salah satu contoh misalkan si anak juara OSN misalkan, kalau mereka tidak dapat reward dalam bentuk sertifikat kan repot juga Bapak Ibu. Jadi kan sertifikat kan digunakan juga Bapak Ibu kan ya untuk mendukung sang anak kita untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi tergantung rewardnya seperti apa dan kondisi seperti apa. Jadi Betul, sebenarnya masalah hukuman dan penghargaan itu kembali lagi ke mindset ya sebenarnya, ke mindset yang menerimanya. Sebenarnya yang dikonsepkan di sini itu begini Bapak Ibu. Contoh hal kecilnya ketika ada perlombaan antar kelas saja di sekolah. Ketika anak itu juara, wah kita mengagumkannya luar biasa. Wah kamu keren, kamu juara. Sedangkan yang tidak mendapat juara itu kan tidak dipanggil, tidak diberikan semangat, tidak diberikan motivasi. Nah itu sebenarnya konsep penghargaan yang bisa menghukum. Jadi yang dapat juara itu dia merasa hebat, merasa keren di hadapan teman-teman lainnya, sedangkan yang kalah atau yang tidak mendapat juara dia dimaki-maki. Sedangkan dirinya akan menjadi minder, dia akan menjadi rendah diri. Itu selama ini yang mungkin saya sendiri juga masih lakukan. Ketika anak itu tidak juara, tidak mendapatkan kemenangan di kelas saja contohnya, itu malah dimarah-marahin mungkin, atau dia tidak dimotivasi kembali untuk bisa menjadi lebih baik. Itu tambahan dari saya. Betul Ibu ya, sering kita lakukan seperti Bapak Ibu ya. Artinya di perubahan yang juara 1, 2, 3 dapat penghargaan kan ya, yang tidak juara nggak dapat apa-apa. Jadi kalau bisa nanti ke depannya Bapak Ibu yang masukkan, ini berikan minimal sertifikat. Ini masih banyak, kita lanjut percepat tadi Bapak Ibu ya. Tadi yang pertama adalah hukuman ya. Tadi hukuman. Yang ketiga konsekuensi, yang keempat hukuman. Konsekuensi. Iya, hukuman. Kita lanjut lagi. Ini Bapak Ibu. Oleh diminta hukuman. Kemudian di depan kelas hukuman, membersihkan tumpukan kebenaran ya ini hukuman. Kemudian kita lanjut. Nah ini terlambat hadir di pembelajaran datang 15 menit. Kemudian konsekuensi. Nah ini Bapak Ibu kita sikapi yang dari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa konsekuensi Bapak Ibu? Itu udah ada potensinya 10 menit. Ya, kenapa tidak hubungan? 10 menit itu ada 10 menit. Iya. 30 menit. Kenapa? Karena ada jeda waktu 10 menit itu menjadi konsekuensi Pak. Kita di olahraga memasak. Iya, tepat Pak Ade ya. Ya, betul Bapak Ibu. Jadi kenapa konsekuensi karena di situ lari kan ya. 2 kali itu kan itu ibarat itu pemanasan. Jadi sejalan dengan pelajaran PJOK. Waktu yang hilang. Itu. Kalau saya karena memang itu pelajaran PJOK. Iya betul.
karena banyak kecewa itu kan. Itu ada gerakan pemanasan. Terakhir Bapak Ibu, Membersihkan sekolah sekarang memasukkan pensil tawar. Hukuman. hubungan. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama adalah konsekuensi, yang kedua adalah restitusi. Nah, ini konsekuensi adalah perbuatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, sifatnya stimulus atau respon, kemudian murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk melindungi kesalahan. Kemudian untuk restitusi adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Selanjutnya murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi dan ada restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, yang dimaksud dengan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat menurut dosen ya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu restitusi ya. Ya. Yang pertama, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi Bapak Ibu, seperti yang pertama itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, ya, bukan paksaan. Nah, ini adalah identitas sukses yang paling utama Bapak Ibu yang harus kita lakukan dengan restitusi. Selanjutnya adalah cara yang paling baik. Kemudian kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya menguatkan dan fokus pada solusi. Selanjutnya adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dengan restitusi ini Bapak Ibu, kita dituntut untuk yang tadi dari fokus pada solusi. Jadi seanak itu misalkan datang terlambat ini, ya. Jadi kita bisa menggali, ya, menggali ke anak itu dan bisa anak itu menjadi apa? Mencari solusinya seperti apa. Misalkan si A datang terlambat, kita korek informasinya seperti apa. Kemudian dari setelah kita korek informasinya, nah solusi apa yang bisa mereka nanti sampaikan agar si anak itu tidak terlambat lagi. Iya. Namanya restitusi. Nanti untuk lebih jelasnya nanti ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Nanti ada materi yang khusus. Oh, baik. Belum ngerti ini saya. Ya, nanti ada materinya di akhir. Iya, baik. Nah, sekarang ini Bapak Ibu posisi kontrol dulu ya. Jadi kita selaku pendidik atau guru ternyata ada 5 posisi Bapak Ibu. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat merasa bersalah, yang ketiga ada teman, yang keempat ada pemantau, yang kelima ada manajer. Nah, posisi yang paling ideal adalah posisi manajer. Nah, kita amati dulu ya. Ini ada video Bapak Ibu. Video yang yang menggambarkan 5 posisi ini Bapak Ibu. Kita nanti sampai terkoneksi Bapak Ibu ya. Kita nih paling banyak ada di posisi mana? Posisi kedua Bapak Ibu. Posisi perempuan bersalah Bapak Ibu. Mau diborok saya? Ya, mau diborok. Kenapa kamu terlambat? Habis bersih WC. Oh iya, sekarang masuk ke kelas. Jadi kamu? Oh, ini siapa nih? Apa di sini? Ini posisi kedua. Naren, kamu kenapa lagi nak? Ya Tuhan Naren, Ini nadanya kamu senang ya bikin ibu saya? Ada satu. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen?
Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadinya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Tapi ya Bu, menimbulkan Maaf sekali. Ini di satu sisi positif, di satu sisi lain negatif Bapak Ibu. Iya betul. Penempatannya boleh Bu. Boleh. Sisi sebagai teman. Ajak nonton nih. Selamat Ibu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kurang baiknya Bapak Ibu kalau gurunya tidak ya. Jadi apa namanya sebagai teman ini tadi ada positif ada negatifnya, tergantung sih ya, tergantung penempatan seperti apa. Ini posisi yang tepat Bapak Ibu, posisi memantau pemimpin. Terakhir sebagai Ya masih ada masih. sebagai baraya. Naren! Ini ngomongin apa? Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Ini pertanyaan Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau. Ini berdasarkan data ya seperti misalkan peraturan sekolah seperti apa. Ini posisi begini Bapak Ibu. Posisi diharapkan kita ada di posisi ini Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang Jadi perlu kamu Bapak Ibu tinggalkan? kita di Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. materinya jelas sekali. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren,
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer Jadi adalah 5 posisi kontrol guru ya. Dan ini adalah di mana kita tidak terlebih dahulu menyalahkan langsung ke anak. Artinya kita menggali informasi seanak, kemudian setelah kita gali informasi seanak ini bisa membuat solusinya seperti apa. Gitu. Nanti solusi yang dibuatnya hasil kesepakatan ya itu antara guru dan anak. Ibu ya, posisi kontrol yang diharapkan pada seorang guru. Guru berbuat sesuatu ya, dengan murid. Yang kedua adalah guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Yang ketiga, guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Yang keempat, guru berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Jadi sebenarnya apa sih goals dari hari ini? Sudah dimulai dari Abah tadi sebenarnya. Abah sudah semangat sekali mau membuat keyakinan kelas di kelas 12 IPS 1. Nah, nanti goals hari ini adalah membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi di sini yang membuat keyakinan kelas adalah Bapak Ibu wali kelas. Kalau membuat keyakinan pembelajaran dari Bapak Ibu guru mata pelajaran, kalau membuat keyakinan sekolah berarti dari ibu kepala sekolah, kemudian komite, wakasek, guru dan siswa. Apa sih itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas berupa nilai-nilai kebajikan universal. Universal berarti artinya yang bisa diterima oleh semua orang. Kemudian yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Jadi nilai-nilainya harus bisa diterima oleh semua orang. Tidak hanya bisa diterima oleh saya sendiri saja, tapi murid juga bisa menerima. Kemudian tujuannya apa? Dengan adanya keyakinan kelas, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, karena dia akan menjalani apa yang dia yakini. Daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna karena terdapat motivasi internal. Jadi keyakinan kelas ini tujuannya untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri guru dan siswa. Nah, pada keyakinan kelas ini guru berperan penting dalam mengusut dan menjalankan keyakinan kelas karena akan menjadi teladan. Jadi guru akan melihat murid akan melihat figur seorang gurunya. Kemudian keyakinan kelas itu harus disusun bersama antara guru dan murid. Jadi tidak bisa guru sendiri, murid sendiri disampaikan tidak bisa, tapi kita harus menyusun secara bersama-sama. Kemudian ditinjau ulang dan ini kuncinya disepakati bersama untuk dijalankan. Buat apa kalau kita bikin keyakinan kelas kalau tidak dijalankan? Kemudian keyakinan kelas itu harus dibuat dalam kalimatnya positif. Jadi tidak mengandung kata tidak, jangan. Yang mudah dipahami dan diingat sehingga mudah dijalankan bersama. Bikin keyakinan kelas nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Satu bisa dijalankan itu sudah luar biasa. Nah, tahapan untuk membuat keyakinan kelas ada 5 tahapan. Yang pertama, nanti ini akan kita lakukan di kelas masing-masing. Yang pertama, kita akan menggali peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi kita mengeluarkan dulu ke anak-anak di kelas kita. Kira-kira di kelas kita mau ada peraturan apa? Nanti dari masing-masing dari mereka akan mengungkapkan peraturan yang mereka inginkan. Diterima saja semuanya, tidak masalah. Mau itu dengan kata-kata mereka sendiri tidak masalah. Kita terima saja dulu semuanya peraturan itu. Kemudian yang kedua, nah ini tugas kita. Jadi kita berdiskusi dengan murid untuk mengubah kalimat yang berupa kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kalau seandainya kalimatnya sudah positif, ya tidak perlu diubah. Jadi tinggal dilanjutkan. Nah, kalau sudah berupa kalimat positif, selanjutnya kita menyatukan peraturan menjadi nilai kebajikan.
atau keyakinan dan menyepakatinya. Jadi dari kalimat-kalimat positif tadi kita ambil inti tengahnya. Itu keyakinan, nilainya apa sih, nilai kebajikannya apa sih? Apakah itu pegang rasa, toleransi, saling menghormati, terus menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Itu nilainya apa? Nah, nanti itu harus kita sepakati dulu nilai kebajikan apa yang mau kita kerjakan bersama-sama antara guru dengan siswa. Kemudian selanjutnya setelah kita menyepakati nilai kebajikannya, kita menggali perilaku yang mencerminkan dan tidak mencerminkan keyakinan kelas melalui tabel T dan tabel Y. Nanti tabelnya saya contohkan setelah ini. Kemudian yang selanjutnya adalah memperdalam tugas warga kelas, yaitu guru dan murid. Guru tugasnya apa? Murid tugasnya apa? Contohnya, guru memberikan contoh yang baik, memberikan teladan yang baik bagi murid. Kemudian siswa melakukan peraturan keyakinan kelas yang sudah dilakukan. Guru dan hadir tepat waktu, siswa hadir tepat waktu. Guru memberikan pelajaran, siswa menerima pelajaran, contohnya seperti itu. Kemudian nanti yang untuk tabel T itu nanti saya sajikan setelah ini saja. Itu tahapan menyusun keyakinan kelas, jadi ada 5 tahap ini. Urutannya dibuat sefleksibel mungkin, tidak harus kaku seperti ini. Kemudian, keyakinan kelas tadi baru bisa menuju ke posisi guru sebagai manajer, di mana posisi manajer itu menyelesaikan suatu permasalahan siswa menggunakan namanya segitiga restitusi. Sebenarnya mungkin sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, tapi namanya baru kenal sekarang. Jadi kita kenalan dulu dengan namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa sih? Segitiga restitusi itu adalah salah satu tahapan penyelesaian masalah secara tuntas. Dimulai dengan cara menstabilkan identitas. Biasanya kita mengucapkan dengan tidak apa-apa kok berbuat salah, saya juga pernah kok datang terlambat. Nah, itu menstabilkan identitas agar anak itu punya percaya dirinya kembali. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah itu berarti contohnya begini. Menurut kamu datang terlambat itu baik atau tidak? Itu validasi tindakan yang salah. Jadi nanti murid akan menjawab tidak baik. Kenapa? Nah, itu mereka punya alasan. Terus kemudian datang terlambat karena apa? Nah, itu mereka akan menjelaskan di situ. Nah, nanti di akhir kita dengan menanyakan keyakinan. Menurut kamu kalau datang terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Kalau mereka bilang belum, keyakinan yang mana yang belum sesuai dengan keterlambatan kamu? Nah, nanti kita gali. Kemudian setelah itu baru kalau seandainya datang terlambat itu tidak sesuai dengan keyakinan, lantas kamu harusnya bagaimana? Kemudian ke depannya kamu mau seperti apa? Dan apa yang kamu mau lakukan selanjutnya? Mungkin seperti itu. Jadi segitiga restitusi yang mungkin sudah banyak dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Akhir kata dari kami sebelum saya tampilkan ke segitiga restitusi, ini dari buku namanya Sekolah Itu Candu, karya Roento Patimasa. Hakikat suatu proses pembaharuan sekaligus berarti dinamika proses perkembangan pada dasarnya adalah penciptaan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Kelonggaran untuk bersikap pembaharu ini tidak saja mencerminkan proses involusi kelembagaan dalam mekanisme teknis dari sistem yang berlaku, tetapi sekaligus juga memperlihatkan adanya proses involusi sikap dan involusi pemikiran dalam nilai-nilai dan anggapan dasar yang sedang dianut. Hal ini akan membutuhkan proses panjang. Lantas, mengapa tidak dimulai sekarang saja? Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi intinya ada tugas. Ya, praktek. Endingnya adalah tugas. Kapan dibuatnya kita sepakati bersama-sama. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dapat dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Dan kami pun juga masih sama-sama belajar. Kami tidak sesempurna yang Bapak Ibu bayangkan. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Terima kasih sudah berpartisipasi secara aktif dan dari diskusinya alhamdulillah hidup. Kami sangat-sangat berterima kasih dan mohon izin nanti video ini akan kami tayangkan di YouTube channel kami. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku pembawa acara juga mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kita kasih dulu ya. Baik, bagaimana kabar hari ini? Terima kasih ya. Kita masih diberikan kesehatan sehat. Lalu kita syukuri ya. Baik, untuk siswa kelas 12 MIPA 3 pada pertemuan hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya. Ada yang tahu? Ya, apa itu keyakinan kelas? Kalau di sekolah adanya apa namanya? Peraturan kelas. Nah, sekarang apa bedanya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas siapa yang buat? Sekolah. Sifatnya gimana? Wajib. Kemudian ada paksaan tidak? Memaksa tidak? Memaksa. Nah, kalau keyakinan kelas dibuatnya oleh siapa? Oleh siswa dan siswi. Dan siapa lagi? Ketua kelas terus oleh guru. Nah, itu ya. Keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan atau peraturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara siapa? Siswa dan guru. Beda dengan peraturan kan ya? Peraturan siapa yang buat? Sekolah. Sifatnya wajib dan memaksa. Kalau keyakinan kelas berarti lahir dari diri sendiri, muncul nanti dari dalam diri sendiri. Itu bedanya antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Nah, sekarang peraturan apa yang sudah kita terapkan di sekolah? Disiplin, apalagi? Datang tepat waktu, apalagi? Menjaga kebersihan, apalagi? Ya, berpakaian rapi, oke, apalagi? Tidak merokok, apalagi? Ya, tidak bolos, terus apa lagi? Ya, tidak meloncat pagar, oke betul ya. Nah itu ya, nanti yang akan kita buat keyakinan kelas itu kita nanti menggunakan ya, menggunakan kalimat yang tidak mengandung kata negatif atau kata larangan. Contoh tadi, tidak boleh bolos. Jadi kita menghilangkan kata tidak. Misalkan tadi tidak bolos berarti kalau kalimat positif seperti apa? Iya, rajin bersekolah atau datang tepat. Nanti Bapak minta semuanya nanti menuliskan cukup satu keyakinan kelas ya. Satu keyakinan kelas menggunakan kalimat positif atau kata positif. Contoh tadi misalkan datang tepat waktu. Jadi dihilangkan kata atau kalimat yang ada kata negatif atau negasi. Jelas? Ada pertanyaan? Oke, boleh minta tolong. Sudah cukup berarti. Silakan dituliskan ya, keyakinan kelas menurut ya, apa yang ada dalam hati kalian ya. Tadi misalkan kayak tadi menjaga kebersihan, atau tadi misalkan contohnya datang tepat waktu. Kalau yang sudah boleh ditempel di depan. Ya, ayo kalau Pak Surya. Boleh di sini ditempel. Oh, sisanya. Oh, gitu. Baik.
kelas, Terus, mengerjakan tugas tepat waktu. ya. Siswa harus hadir di kelas tepat pada waktunya. Ya. Akur sesama teman dan ramah. Berkebinekaan global. Global ditunjukkan di dengan sopan dan saling menghargai. Ya. Disiplin dalam melaksanakan tugas. Nanti ya, siapa lagi yang mau membacakan sampai oke, siapa lagi bahasa ini yang mau membacakan? Ada? Oke, ada bahasa ini yang mau? Boleh, Tania. Ya. Ya, tadi sampai sini. Saya sampai sini. Kebersihan kelas dijaga, rajin laksanakan tugas kelas, saling peduli menghargai dan berbagi sama lain. Dilakukan juga dan sopan santun, saling menghargai untuk kelas yang seru dan produktif. Memakai seragam dengan rapi, berdoa sebelum memulai dan sesudah kegiatan Oke, stop. Sampai mana tadi? pelajaran. Oke, satu lagi. Rajin membayar uang kas. Rajin bayar uang kas. Ya, terima kasih. Bahasa ini siapa yang mau? Oke, Surya silakan. Oke. Surya cukup yang ini ya. Ya Pak. Nanti sisanya yang sebelahnya. Teluk pintu dan beriman salam sebelum masuk, saling menghargai dan menghormati, membangun sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya, saling menghormati, melayani dan bekerja sama. Masuk kelas tepat waktu, harus selalu kompak dan bersemangat, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jika ada masalah, utamakan musyawarah, harus menjalankan ibadah sholat. Sudah beresin ya? Sudah, Pak. Oke, tepuk tangan dulu ya. Ini ada ini ya, sekitar 30 lebih kan ya. Nah, sekarang kita dari ke-30 ini tadi kan ada keyakinan ya hampir mirip ya. Oke, nanti kita akan pilih ya. Pilih dari ke-30 orang ini nanti beberapa poinnya yang mana yang akan yang sama ya. Kita samakan. Yang pertama di sini lihat berdoa sebelum dan sesudah belajar ya. Kemudian bersikap baik, rendah, ramah dan santun. Oke. Terus di sini ada lagi kan ya, berbicara sopan dan ramah, sama kan ya? Sama. Ilmu yang mana kita ambil? Ya, yang ini ya. Berarti boleh ditempel lagi satu lagi. Ya. Ini sebelahnya ya. Enggak sengaja. Nanti ini keyakinan kelas yang belum kita sortir ya. Ini nanti yang kita sortir ya dari ke-30. Oke, boleh dipindahkan sini. Oke, boleh potong bareng. 12 MIPA 3. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Novansyah dari kelas 12 MIPA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rianti dari kelas 12 MIPA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindia Uliasari dari kelas 12 MIPA 3. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat senang sekali. Perasaan saya dalam membuat keyakinan kelas itu sangat senang sekali dan bergembira. Perasaan saya sangat senang ketika membuat keyakinan kelas dan bahagia.
Pembuatan keyakinan kelas sangat penting karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab serta saling menghargai satu sama lain. Pembuatan keyakinan kelas sangat penting karena untuk mewujudkan budaya positif di sekolah.